حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل ربنا وقبلنا بسر الفاتحة وعلى ما نواه مشايخنا وسادتنا وعلمنا آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمنا ومؤلف الكتاب الذي استفدناها وتعلمناها ونشرناها وبأن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات في الجنة. أن الله يعيد علينا أولادنا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلوم فاتهم سكناتهم في الدنيا والآخرة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين في جميع جهات خصوصا أولياء هذه البلدة وأموات أهل هذه البلدة ومؤسس هذا المسجد المبارك ومؤسس هذا المجلس المبارك سابقهم ولاحقهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sahibid darajatil ulya وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته ومن اتبع الهدى. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. At-targhib fil adhan wa hikayatihi.
At-targhibu utawi iki iku bab ndemenaken fil adzani ing dalem masalah adzan wa hikayatihi lan hikayai adzan. Qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat nggih sampun kala wingi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana laikani was adzan sapa wong fi qaryatin ing dalem desa kampung, ammanaha mongko ndadekaken aman sapa Allah ha ing qaryah, sapa Allahu Gusti Allah azza wa azza kang maha mulya wa jallalan maha agung sapa Allah, nyelametaken min azabihi saking azabe Gusti Allah zalikal yauma ing dalem dina iku. Riwayat Bukhari Muslim. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limalikin maring sahabat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat Malik bin Sa'sa'ah. Malik bin Sa'sa'ah niki tukang angon. Idza kunta nalikani ana sira ya Malik fi ghanamika ing dalem pantane wedhus sira au badiyatika utawa ing dalem alas sira fa adzinta adzana yu'adzinu fa adzanta mongko nuli adzan sira lis sholati krana salat, farfa mongko banterno sira sautaka ing swara sira bil adzani kelawan adzan. Fa innahu karana sunni kelakuan iku la yasma'u sautal muadzini. Fa innahu karana sunni kelakuan iku la yasma'u ora krungu sautal muadzini ing suarane wong kang adzan apa jinnun apa insun menungsa wala jinnun ya ora jin. Tidak ada yang mendengar suara azan baik jin maupun manusia illa syahida lahu yaumal qiyamah, illa syahida kecuali nyekseni sapa insun jiwa jinnun lahu ketuwe wong yaumal qiyamati esuk teng dina kiamat. Apabila Anda sedang berada di dalam ternak nih, di dalam peternakan binatangmu, di dalam peternakan kambingmu, atau berada di tengah-tengah perkebunan, di tengah-tengah perkebunan atau tambak atau persawahan, lalu masuk waktu azan, lalu kamu azan, maka keraskan suaramu. Sunnah azan pancen mengeraskan suara. Kenapa? Karena azan itu sendiri secara lughawi, secara bahasa azan itu artinya i'lam, pengumuman, pemberitahuan, i'lam. Al-azan lughatan al-i'lam. Wasilahan secara istilah nggih niku membaca apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa perubahan. Kalau dirubah bukan azan namanya. Misalnya apa yang dirubah? Hayya 'alal jihad umpamanya.
di WA atau di medsos ada, itu sudah bukan adzan. Karena yang namanya adzan definisinya itu adalah ya mengikuti struktur kata sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Sama ketika kita sholat, di kitab-kitab itu disebutkan. Kalau misalnya sedang baca suratnya keliru, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidum ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'bud. Keliru. Duduk Quran itu harus segera pindah kepada yang Quran. Nek gak ngono batal salate. Misalnya ada imam, ya, baca surat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya, dadakno keliru. Apa jeneng walladzina hum li amanatihim wa ahdihim walladzina hum li wa'dihim ra'un. Batal sholatnya kalau tidak segera pindah ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab apa? Sebab dia membaca sesuatu yang bukan Quran dalam sholat. Quran tidak ada yang gitu, sedangkan dia keliru, harus diralat dengan surat yang benar. Kalau nggak dilarat, batal sholatnya. Nah, tanggung jawab imamnya. Semua begitu, termasuk qomat nantinya. Qomat jangan dirubah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Qomat namanya. Begitu ngadani mayat, hayya apa? Qad qamatil qiyamatu, qad qamatil qiyamah. Saya baca di beberapa kitab, tidak boleh. Walaupun secara makna betul mengkomati jenazah di dalam kuburan dirubah. Secara makna ya betul, karena dia sudah sampai pada kiamatnya. Orang kalau sudah mati, qad qamat lahu qiyamatuh. Telah terjadi kiamat pada orang itu karena sudah selesai kehidupannya. Sudah. Tapi tidak berlanjut kepada qomat, mestinya tetap saja qomatnya. Nek dirubah, ya tetap apa jenenge ya ndak apa-apa, ndak dosa, wong barang duduk wajib. Tapi qomatnya sudah bukan qomat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu pilihannya, ndak apa-apa. Dia mau baca itu kemudian ya bisa dibenarkan karena kiamatnya sudah terjadi. Tapi kalau disebut itu qomat, tidak pas karena sudah dirubah dari rangkaian kata yang telah diajarkan Rasulullah. Sing banter mana tadi? Ya. Farfa sautak bil adzan fa innahu la yasma'u sautal muadzin insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kalau dirubah ya berarti tidak berlaku hadisnya ini. Hikmah azan yang sudah ada di dalam hadis ini tidak berlaku bagi azan yang dirubah, termasuk khasiat rahasia qomat. Nah, dirubah ya tidak apa-apa, ya tidak dosa, wong duduk barang wajib, tidak dosa. Tapi tidak mendapatkan sir atau rahasia sebagaimana yang diajarkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala lan tawsaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tum nalikane krungu sira kabeh al muadzina ing wong sing adzan, faqulu moko ngucap sira kabeh mislama ing padane lafal yaqulu kang maca sapa al muadzinu wong kang adzan. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qala maca sapa man hina yasma'un nida, hina nalikane krungu sapa man anidaa ing adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah wab'athhu al-maqama mahmuda alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah sampai alladhi wa'adtah. Allahumma ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah kang mengerani iki pengajak gila aja-aja ada at-tamati kang sempurna nggih sampurna wong Gusti Allah dawuh gak ono sing luwih apik dibanding ajaan adzan, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Ya Allah yang merupakan Tuhan bagi seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah dan salat yang didirikan. Aku mohon ati Muhammadan dan sing nambahi sayyidina, mboten napa-napa wong napa jenenge nambahi penghormatan. Ati kula nyuwun panjenengan paring sayyidana ing pemimpin ingsun Muhammadan menika Sayyidina Muhammad paring alwasilata ing pangkat wal fadilata lan keutamaan. Alwasilata ing wasilah wal fadilata lan keutamaan wa ba'athu lan kula nyuwun panjenengan ngutus nggih hu ing Kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing derajat mahmudan kang dan puji alladzi nggih menika derajat maqam wa attahu ingkang sampun panjenengan janjiaken hu dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta yang merupakan Tuhan bagi seruan azan ini, wassalatil qaimah dan salat yang akan didirikan, anugerahkanlah keutamaan, derajat dan kemuliaan kepada baginda Rasul, wa ba'athu dan aku minta bangkitkan maqamam mahmudan alladzi wa'ata, sampaikan beliau kepada kedudukan dan makom yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Lah kok ndongaaken Kanjeng Nabi, nggih niki ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku asline nggih mboten perlu kita doakan karena sudah anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi itu syarat-syarat, sudah enggak memerlukan donga kita. Tentang kesejahteraan beliau saja zahir maupun batin malah Allah mempertanyakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, melebihi yang dianugerahkan kelapangan-kelapangan kehidupan, kelapangan zahir dan batin kepada nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa malah masih minta. Nabi Musa ketika bingung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, minta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
terus napa waj'alni napa sing menjadi sebutan segenap manusia itu waj'alni napa teng ayat Al-Qur'an ini wa taqabbal doa waj'alni astagfirullahaladzim menjadi sebutan bagi umat setelah saya ini itu Nabi Ibrahim Antahira baitil taifin wal akifin wa ruk'an sujud. Nabi-nabi itu minta supaya aku dan keturunanku menjadi orang-orang baik. Lainnya Kanjeng Nabi mboten. Ndak minta malah innama yuridullahu apa? Innama yuridullahu li tahrikum ahlal baiti wa tahhirakum tathhira. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah malah yang menghendaki. Allah yang menghendaki untuk menghilangkan berbagai kekotoran dari kalian wahai keluarga baginda Rasul. Wa yutahhirakum tathhira, dan Allah lah yang berkehendak untuk mensucikan kalian tathiran dengan kesucian yang sempurna. Anugerah. Enggak perlu minta Kanjeng Nabi. Dan banyak anugerah-anugerah yang diminta oleh nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi tidak minta, tapi dianugerahi sebelum minta sudah dianugerahi. Wa rafa'na laka dzikra fa inna wa rafa'na, dan aku tinggikan engkau wahai Muhammad laka bagi engkau dzikra penyebutanmu. Asmamu selalu akan menjadi tinggi karena selalu bersanding ketika Allah disebut. Contohnya maca syahadat, mosok sah maca syahadat hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mboten ngangge wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten enten. Tidak disebut asma Allah kecuali setelahnya disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku arti dari wa rafa'na laka dzikra. Terus apa maknanya kita memintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya untuk mengharumkan lisan kita ini. Satu, supaya kita ingat. Kita ingat Kanjeng Nabi itu kita yang untung. Mengapa? Karena mensucikan ingatan kita. Kita membaca salawat, Allahumma sholli alaihi, Allah panjenengan anugerahkan salam kesejahteraan kepada baginda Rasulullah. Rahasia atau keistimewaan yang kita dapat adalah menjadi harumnya nafas dan mulut kita karena menyebut dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Ya. Barang siapa yang memintakan salam kesejahteraan, artinya man shalla alaihi, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka bandingannya sholat yang satu itu adalah ia akan mendapat salam kesejahteraan, sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Sholawat yang disanjungkan oleh mulut kita yang kotor, oleh lisan kita yang murahan, yang serba dilafalkan, mendapat derajat, mendapat balasan 10 kali lipat, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Lo gak imbang. Kalau dari si fulan dapat balasan dari si fulan lagi 10 kali lipat, itu masih imbang hitungannya. Lah ini dari seorang makhluk lalu mendapat balasan dari yang maha al-khaliq. Makanya doa azan ini adalah doa yang
yang sangat mulia. Oleh karena kemuliaan dan rahasia yang terkandung dalam doa azan itulah, lalu para ulama menambahkan, bukan merubah, menambahkan, menyisipkan doa khusus setelah azan. Apa itu? Ya doa yang paling penting. Apa yang paling penting? Memintakan ampun kepada kedua orang tua. Misalnya seperti azan-azannya para salafus soleh. Wab'ath maqaman mahmud alladhi ba'atha rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau dari para ulama sebagian disebut ditambahi rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu seakan-akan kita sudah ikhtiar sekuat-kuatnya untuk membalas kebaikan orang tua kita, bagian daripada birrul walidain. Tiap setelah azan, Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya. Kalau sebagian ulama, terutama ulama yang dari Tarim, itu menambahkan doa istighfar untuk orang tua 5 kali. Setelah itu, setelah minta ke jalur atas, minta ke bawah. Allahumma barikli fi auladi wahfadhum wafiqhum li ta'atik wa la tadurrahum wa la tadurrahum wa la tadurrahum warzuqni birrahum. Setelah mintakan ampun kepada para orang tua kita, lalu kita mintakan ke bawah para putra putri dan keturunan kita. Ya Allah, aku mohon tambahkan keberkahan bagi putra putriku. Peliharalah mereka, jagalah mereka, perhatikan mereka. Dan wala tadurrahum, jangan engkau sakiti mereka. Warzuqni birrahum, dan berilah aku rezeki dalam bentuk kebaikan mereka. Nah, kita sisipkan itu. Halak, maka akan mendapatkan lahu bagiman apa syafaati. Ya halat itu kan halal artinya. Halat maka halal artinya memperoleh. Lahu bagiman apa syafaati, syafaatku pada hari kiamat. Barang siapa yang membaca doa sebagaimana struktur kalimat yang telah aku ajarkan ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya, maka ia akan mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. At-targhibu fil iqamah, dorongan dalam masalah qomat. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza thuwiba nalikane wusdan aja dan undang apa bis sholati kelawan salat, apa bis sholati salat, futihat moko den buka apa abwabus sama. Niku wau hadise Bukhari nggih. Hadis Bukhari tertera dalam kitab Sahihul Bukhari. Termasuk juga tersebut dalam induknya kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Muhaddits Al-Mundhiri. At-Targhib fil Iqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza thuwiba bis shalah." Kalau telah dikomati, dipanggil untuk sholat, futihat abwabus sama, maka dibukalah beberapa pintu langit, wastujiba, dan dikabulkan opo ad-du'a'u, doa. Ya termasuk qomat, ya. Qomat itu juga, dan juga menurut fikih perlu dijawab juga qomat itu sebenarnya. Umumnya kita hanya menjawab azan. Qomat juga jawab, ya. Tapi karena cepat ya jawabnya
kadang terabaikan. Rajulu ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Iyakum watiya sira kabeh wa ta'arriya ing udo. Hati-hatilah kamu dari telanjang bulat. Fa inna ma'akum. Nek uti-uti niku mboten telanjang jenenge nggih, ya buka apa. Beserta kamu man ada makhluk malaikat yufariqukum yang tidak pernah meninggalkan kamu illa indal ghaiti kecuali ketika buang air besar wa hina yufdi dan ketika jima siapa ar-rajulu seorang laki ila ahlihi kepada keluarganya ngumpuli keluarganya. Fastahyuhum maka malulah kamu sekalian terhadap mereka wa akrimuhum dan muliakan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menganugerahi kita malaikat yang tidak pernah berpisah dari kita. Ya husnudzon kita ini orang soleh. Amin Allahumma amin. Ya seperti yang termasuk yang kita terangkan kemarin ada istilah qarin. Nah, jadi qarin itu bisa terdiri dari malaikat, bisa terdiri dari jin, bisa terdiri dari setan, tergantung pada keadaan kita. Lah Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita para umatnya, kita harus berhusnudzon bahwa kita ini baik, dan lalu kita berkeyakinan bahwa kita ini insya Allah dengan tingkat kemuliaan malaikat selalu menyertai kita entah pada tingkatan apa. Makanya Rasulullah berpesan jangan sampai telanjang bulat. Karena ada makhluk-makhluk yang tidak pernah berpisah darimu kecuali ketika masuk kamar mandi. Oleh karena itu maka Rasulullah mengajarkan, karena ketika kita masuk kamar mandi atau buang air besar lalu minta perlindungan. Perlindungan itu yang membuat kita insya Allah terjaga karena kekuatan doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau orang-orang salaf, walaupun tidak salaf, kiai-kiai, ulama-ulama itu tidak lepas baju sampai tengah kopiah juga tidak dicopot, sampai ke dalam toilet baru dicopot. Saking menjaganya, menjaga tata krama mereka banyak. Kita saksikan, saya menyaksikan para ulama-ulama yang thariqah salafus soleh itu tidak melepas baju secara keseluruhan sampai masuk di dalam ghaid, di dalam toilet. Karena apa? Karena itu lagi fasahyuhum wa akrimuhum. Malulah kamu kepada mereka. Hormati mereka. Mereka ini mencintai kamu. Karena ma'athir, karena pengaruh-pengaruh lapet-lapet zikir, barokah keimanan kita dan lain sebagainya. Mereka senang kepada kita. Hormati mereka, jangan buat kecewa. Nah, termasuk ketika berhubungan suami istri. Makanya di kitab-kitab dijelaskan, disunnahkan orang berkumpul suami istri jangan sampai terbuka, tetap tertutup auratnya. Kebutuhannya tercapai tapi auratnya tidak terbuka. Ya mungkin pakai selimut, nopo, pakai tapih apa, yang penting pakaiannya nggak sampai lepas sama sekali. Nah, ditutup selimut dan sejenisnya. Makruh hukumnya telanjang bulat ketika hubungan suami istri. Menjadi berkurang dan hilang kemakruhannya kalau ditutup pakai
selimut atau sejenisnya. Mengapa? Ya ini tadi, fasahyuhum wa akrimuhum. Wa qala lan dawsaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana akhiruz zaman harrama fihi haruma idza kana nalikane wis teko apa akhiruz zamani akhir zaman haruma mongko haram fihi ing dalam zaman apa duhulul hammam melebu ing padusan ala dzukuri ummati ing atase pira-pira wong lanange umat ingsun bima azriha kelawan kelambine ummati. Qalu ya Rasulullah limadza? Mereka berkata, ya Rasulullah, mengapa demikian? Qala li'annahum yadkhuluna ala qaumin uratan ala wa qad la'ana Allahu an-nadhir wal mandur ilaih. Qala li'annahum dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahum qarana sunni kaum iku yadkhuluna manjing melebu sapa kaum sapa wong akeh ala qaumin ing atase kaum uratan hale padha uda. Ala ilinga sira kabeh wa qad la'anallah. Teman-teman wis nglaknat sapa Allah taala an-nadhir ing wong kang ningali aurat wal mandur lan wong kang den tingali aurat sapa ilaihi wong. Besok pada akhir zaman haram ke masuk pemandian, gon pemandian umum. Ala dzukuri ummati bima azriha orang-orang laki walaupun pakai pakaian. Loh mengapa ya Rasulullah kok masih pakai pakaian kok haram? Lalu mereka berkata, karena mereka masuk ke orang mandi telanjang. Lah Allah itu melaknat orang baik yang dilihat maupun yang melihat. At-tarhibu minal harakati wal iltifat fi shalah. At-tarhibu utawi iku bahasan medan-medeni minal harakati saking obah-obah wal iltifati lan nolah-noleh fi sholati ing dalem salat. Nggih. Noleh niku mboten batalaken salat. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama nalikane wis ngadeg sapa ahadukum suwiji sira kabeh ila sholati maring salat falyaskun mongko becik antengo apa atrafuhu pira-pira anggota badane wong wala yatamayal aja mirang-miring menggak-menggok kama yatamayalu kaya oleh napa jenenge nggih mirang-miring menggak-menggok apa al yahudu kaum Yahudi. Nek teng mriki istilahé mengkleng. Napa mengkleng? Nggih. Kama yatamayalu kaya oleh mengkleng sapa al yahudu Yahudi. Nek teng terjemahan lintu ini niki wala yatamayal ojo ndoyong iki luwih enak kama yatamayalu kaya oleh ndoyong sapa al yahudu kaum Yahudi fa inna sukunal atraf krana stuhune antenge pira-pira anggota badan fis sholati ing dalam salat iku min tamamis shalah setengah saking sampurnane salat. Nggih. Pun pokoknya usahakan jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar kebutuhan sholat. Kadang-kadang nggak sadar maca kunut ambek munekno drijine cetak cetek kabeh. Tak cetek lagi.
nggih mboten sampai mbatalaken salat, tapi nggih niku tidak seyogianya. Wa qala landahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu fi shalah ikhtilasun yakhtalihu syaitan min salatil abd. Al-iltifatu utawi noleh fi sholati ing dalam salat iku ikhtilasun merupakan tipuan, penyerobotan. Yakhtali suhu kang nyerobot apa as-sholatu shol. Yakhtali suhu kang nyerobot ing man apa asyaitonu sapa asyaitonu setan min sholatil abdi saking sholate kaula. Wa innallaha lan suhune Allah iku la yazalu ora gengsir iku sapa Allah iku mukbilan madhep sapa Allah alal abdi ing atase kaula fi sholati ing dalem salat malam yaltafit selagine durung noleh sapa abd. Fa idza sarafa mongko nalikane ngengokaken nggih misale ngengokaken anune sirahe wajahahu ing wajahi abd in sarafa mongko mengo sapa Allah anhu saking abad. Ngene hadis Bukhari niku enten cerita ketika wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk nggih, perang Tabuk. Lalu disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disapa, tidak boleh dipergauli, tidak boleh sembarang kalir. Lalu terakhir, apakah saya harus ceraikan ya Rasulullah istri-istri saya? Tidak, tapi yang penting jangan dikumpuli. Disanksi oleh Allah itu surat At-Taubah. Nah, ketika terjadi pengucilan terhadap 3 sahabat ini, niku Rasulullah niku salate rada noleh ningali, kan tetep kepengin marek teng Rasulullah. Padahal wis gak disopo. Nek mboten salah berapa hari? 40 hari napa 60 hari niku. Dan tidak boleh disapa oleh para sahabat yang lain. Kula supe jeneng sinten mawon niku. Niku sing ayat niku wa 'ala thalathatil ladzina khulifu sampai hatta idza dhaqat alimul ardh ketika bumi ku sempit sampai ditawani sampai wong Nasrani Madinah sampean gak disopo, padahal ini tokoh-tokoh masyarakat sing 3 ini teledor gak ikut perang. Yang lain bujui, boten ya Rasulullah, kula sakit, anu ya Rasulullah, kula anu. Yes, gak apa-apa. Sing bujui gak apa. Sing telu niki anu Rasulullah, pas panen. Kula mbok sakit mbok sakit goro. Yes, entenono. Ah, ini disangsi, Mas. Tapi akhirnya malah dipuji oleh Al-Quran. Allah menurunkan ayat khusus untuk memuji dan memberi balasan kemuliaan kepada 3 orang ini sing jujur. Terus akhirnya 3 sahabat ini mendapatkan kemuliaan dengan kejujurannya itu. Nah, ini saya ingin menyinggung di sini. Rasulullah ini noleh, mergo wis gak disopo pirang-pirang sik panggane mburu. Nek kula ningali terus sahabat nih. Nek kula ningali Rasulullah ngeten. Terus nek kula pas mboten ningali Rasulullah ningali kula. Nah niki maksudnya niki pelajaran. Maksud saya ini pelajaran dari beliau bahwa ya kalau ada perlu noleh-noleh titik gak apa-apa salat. Lah di sini diterangkan al-iltifatu fi shalah ikhtilasun. Bagaimanapun yang namanya tidak konsentrasi,
noleh dalam sholat itu adalah penyerobotan, di mana setan menyerobot kita di dalam sholatnya sehingga menyebabkan Allah tidak melihat kita. Allah itu selalu akan menghadap kita, karena namanya sholat, man arada ayyunaji rabbahu falyusalli. Siapa yang ingin sowan tengarsane Gusti Allah, terus Kanjeng Nabi, falyusalli, maka hendaklah salat. Wa innahu yunaji rabbah, karena orang yang salat itu sowan tengarsane Allah. Dalam istilah lain, as-salatu mi'rajul mukmin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya konsentrasi, kok noleh. Nah, ini tidak sebaiknya. At-targhib fi salatil jamaah wa tarhib fi tarkiha. Dorongan melakukan salat jamaah dan sekaligus ancaman meninggalkan salat jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati utawi salat jamaah iku afdalu, lebih utama min salat fardhi, dibanding salat sendirian, bisab'in, dengan selisih 27 dan 20, apa nih darajatan, derajate selisih 27 derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya, barang siapa salat isya fi jama'atin, di dalam berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka ia seakan-akan melakukan salat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa salat subuh dengan berjamaah, dalam keadaan berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan ia telah salat semalam suntuk. Makanya ini kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti yang saya terangkan kemarin, sebagian ulama, orang yang tidak tinggal sholat jamaah isya dan subuh itu seakan-akan sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Ma min thalathin, ora ana utawi wong telu, fi qaryatin, ing dalem siji desa, wala badwin, lan ora ing dalem suwiji alas, la tuqamu kang ora den jumenengaken fihim ing dalem salasa apa as-salatu salat, illa wa iku illa qad istahwadha, nanging wis nguasani alaihim ing atati salat apa asyaitanu syaitan. Tidak ada 3 orang yang tinggal bersebelahan dalam suatu kampung, dalam suatu pedukuhan, dalam suatu napa jenenge tempat tinggal. Satu kampung kok wis ana wong 3 keluarga atau lebih, kok gak ana salat jamaah blas. Apa maneh nek wis sagang penuh, gak ana sing jamaah, embo ya apa nasibe. Terus Kanjeng Nabi, tidak ada suatu kampung yang dihuni oleh 3 orang lalu tidak didirikan di dalamnya salat jamaah, maka kampung itu dikuasai oleh setan. Fa'alaikum, maka haruslah kamu bil jamaati, berjamaah. Fa inna ma ya'kulu, karena suhune ngemplok apa adzibu, serigala, minal ghanami, saking wedhus, alqasiyati kang dhewe, ya. Walaupun puluhan atau ratusan kambing yang dicaplok oleh serigala, itu adalah kambing yang terpisah dari rombongannya. Pasti kalau di tengah atau nempel, tidak berani juga serigala karena banyak.
Tapi karena ada yang carry, ada yang ketinggalan, nah, akhirnya disahut sama serigala. Sama dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat muslim, maka seyogianya kita sholat jamaah, supaya tidak dicaplok iman kita, hati kita oleh setan. Wa qala lan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbil mu'min minasyaqa wal khibah ay yasma'al muadzin yuthawwibu bis salah fala yujibuhu. Wa ya bihasbil mu'min, cukup untuk orang mukmin minasyaqai, dari kecelakaan, wal khibati, dan kerugian. Cukup bagi mukmin sebagai kerugian dan kecelakaan apa ayyasma al muadzin, dia mendengar seorang muadzin yusawwibu, yang ajak-ajak bis sholati, dengan sholat, fala yujibuhu, lalu dia tidak menjawabi adzan. Cukup sebagai kecelakaan atau kerugian apabila ada seorang mendengar adzan, muadzin atau muqim, orang yang berqomah, kemudian dia tidak menjawab. Nah, tidak menjawab ini bisa dalam bentuk setidak-tidaknya tidak menjawab adzan, atau sekaligus tidak memenuhi panggilan. Sono hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gak jamaah, berarti walaupun telah menjawab adzan, tapi secara nyata, secara tahqiq, dia tidak merespon ajakan adzan. Wa qala lan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna rijalun antarkil jamaah aw la ahriqanna buyutahum. La yantahiyanna, temen ndang marenono sapa rijalun, pira-pira wong lanang antarkil jamaati, saking tinggal jamaah, aw la ahriqanna, utawa bakal ngobong temen ingsun buyutahum, ing pira-pira omahe rijal. Segera berhentilah para orang-orang itu meninggalkan jamaah, atau aku bakar rumah mereka. Lho niki pancen nyoto nalika enten beberapa sahabat di awal kehidupan mereka di Madinah niku, terus diancam oleh Rasulullah akan dibakar, meskipun tidak pernah Kanjeng Nabi membakar sholat jamaah. Tapi yang pasti dalam sejarah niku pancen tidak ada sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh baginda Rasul maupun para sahabat di rumah niku mboten enten, walaupun dengan istrinya tidak dikenal. Sholat jamaah sholat waktu kok ndek omah mboten enten. Oleh karena tidak ada riwayat itulah, maka sebagian ulama itu berpendapat sholat jamaah itu fardhu ain. Sholat jamaah itu enten sing berpendapat fardhu ain, mazhab sinten supe kula. Nah ngisore niku fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku hadisnya termasuk sing wau niku. Nek sampai sak kampung gak ono sing salat jamaah, wis maren kampunge iki wis dikuasai setan. Wis ndang ngale ae. Oleh nggon liya. Mergo kampunge wis gak sehat. Makanya karena ada hadis itu kampung itu dikuasai oleh setan, berarti sholat jamaah itu fardhu kifayah. Sing paling murah niku Imam Syafi'i mawon. Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'iyah berpendapat sholat jamaah itu sunnah. Hanya Imam Syafi'i. Mereka saking sayangi Imam Syafi'i kali pengikuti menawa.
Tapi di atas itu ulama lain fardu kifayah. Malah enten sing fardu ain. At-targhib fi shaffil awal fi iqamati sufuf. At-targhib anjuran fi shaffil awal di dalam shaf yang pertama, fi iqamatis shalah di dalam fi iqamatis sufuf di dalam meluruskan shaf. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufi utawi saapi-api barisane wong lanang iku awwaluha sing paling ngarep, paling awal. Wa syarruha lan saala-alane sufufur rijal iku akhiruha paling akhire sof. Wa khairu sufufin nisa lan sak bagus-baguse sofe wong wadon iku akhiruha sing paling akhir. Wa syarruha lan utawi saala-alane soful nisa iku awwaluha paling ngarep. Terus ini masjid jamek ngarep mosok elek. Sing kangge ibu-ibu. Niki enten sejarahe. Sejarah niki yang tidak bisa dipisahkan dari aturan shaf. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu masjid itu kan terbuka. Terbuka nggih, sebagaimana juga lantainya is mboten nate napa-napa wis pasir ngoten mawon. Nek sing nek sing boten nggih salat nek dhuwur pasir ngoten niku. Lalu hijab itu juga tidak selamanya pakai hijab niki. Hijab kain mboten. Enten sela ada jarak itu nggih hijab jenenge. Hijabnya adalah dalam bentuk jarak. Lah di zaman Rasulullah nggih niku nggih ada jarak itu. Ada jarak. Nggih wonten hijab nggih wonten. Nah, sejarahnya bagaimana? Yang di depan itu kaum lelaki supaya tidak kelihatan kaum ibu-ibu. Tengah-tengah itu anak-anak. Anak-anak. Kemudian yang paling belakang ibu-ibu. Sehingga ada aturan ini. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sing akhir paling elek soalnya apa? Nggih cedhek karo barisane ibu-ibu. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik safnya orang perempuan yang paling akhir. Karena memang masuknya barisannya itu di belakang. Kenapa? Karena kalau paling belakang berarti paling jauh dari pandangan kaum bapak. Sedangkan yang paling depan paling dekat dengan pandangan kaum bapak atau lebih dekat dengan softnya kaum bapak. Artinya apa? Ya berarti yang paling baik yang paling belakang. Kalau bapak-bapak yang paling baik yang depan. Nah, saya tidak tahu, terus terang saya belum mengkaji apakah nilai khairus sufuf ini itu juga berlaku bagi aturan kita, sebab pada umumnya di musola atau masjid-masjid kita itu tidak diatur begitu, tidak sesuai dengan aturan shaf yang terlaksana di zamannya Kanjeng Nabi. Sekarang rata-rata shafnya kiri kanan, emansipasi, persamaan gender, setara. Nah, rata-rata apa kiri kanan kanan kiri, pokoknya salah satu. Lah aturane ngoten nggih, kira-kira mawon kok nggih mboten niki ukurane akhirnya. Ngoten nggih.
Karena ini kiri kanan, kalau dulu depan belakang. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa saddul khalal wa layyinu bi aidi ikhwanikum wa la tadru furujati syaitan wa la tadharu furujati syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Ini ancaman nih. Aqimu padha jejekno sira kabeh as-sufufa ing saf, jejeg lurus. Wa hadhu lan padha ngencengno sira kabeh. Yang pertama lurus nggih ya. Hakimu lurus. Wa hadzu ngencengno sira kabeh bainal manakib, di antara para pundaknya supaya sama. Maksudnya niki dudu padha dhuwur ngisore, dhuwur ngendheke ana sing ndek ana sing dhuwur. Ukurannya itu pundak nggih. Jadi orang itu untuk mengukur lurusnya shaf itu satu pundak, dua telapak kaki. Telapak kaki yang mana? Telapak kaki yang bagian belakang, yang ada kemirennya. Kenapa? Ya karena ada orang, misalnya sikile cilik, terus sebelah mana wong gede dhuwur, sikile gede. Lalu apa carane ngukur? Wis tengah-tengah. Boten, yang dijadikan tolok ukur adalah pundak bagian pundak. Adalah telapak tangan, telapak kaki paling belakang. Perkara sikile terus gujul nang ngarep, ndak apa-apa, ndak jadi ukuran. Yang jadi soft adalah belakangnya itu. Belakangnya. Sebab nanti kalau mergo iki sikile cilik, iki gede akhirnya tengah-tengah. Kan pundake enggak lurus. Diukur dari belakang akhirnya ono sing mecongol, muncul ke belakang. Itu jangan sampai terjadi. Kalau munculnya ke depan mergo dedeke kandel gede, ya itu tidak ada masalah. Ngaten. Aqimus sufuf, luruskan barisan, dilihat bagian belakang. Wahadhu, dan luruskan bainal manakib, di antara pundak-pundak. Wasaddu, tutuplah oleh kalian al khalal, sela-sela. Niki hadisnya jelas saderenge corona niki. Walayinu bi aidi ikhwanikum, walayinu lan nglemesno sira kabeh bi aidi ikhwanikum, kelawan ngarepe pira-pira dulur sira kabeh. Wala tadharu, lan ojo tinggal sira kabeh furujati syaitani ing pira-pira penggange setan. Ini nasib kita ini sekarang ini. Jadi salate jajar setan sak pirang-pirang. Nggih, kira-kira ngoten nggih. Wala tadharu, lan ojo tinggal sira kabeh furujati syaitan ing pira-pira penggange setan. Waman utawi sapane wong iku wasala nepung. Kok ana sing benggang leboni, ya. Ana benggang maneh leboni maneh. Nek disene takmir waran iki ana hadise sapa sing nepung sof maka ditepung mbek Gusti Allah nang rahmati. Waman utawi sapane wong iku wasala nepung sapa man sofan ing sof wasalahu moko nepungaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Wasalahu moko nepungaken ing wong sapa Allah Subhanahu wa taala. Nek wong ana gang tilpone, oh iku insyaallah disambung ambek Gusti Allah. Disambung atine. Mergo rapet sofe disambung atine. Waman qata'a, sapa wong waman tawi sampeyan iku qata'a megot
sapa man sofan ing sof qata'ahu moko megot sapa Allah ing man moko qata'ahu moko megot ing man sapa Allahu Allah. Mangkane tukaran terus mergo sofi jarang-jarang. Nggih, kalau mbok teng pundi-pundi zaman tingali. Nggih. Masjid kono antara takmir yang satu sing siji kepengin setengah meter, sing siji kepengin 1 meter, sing siji mana kepengin rapat. Nggih, diskusine ngono ae berbulan-bulan wis setahun. Teng pundi-pundi niku. Wonten sing tukaran masalah wis macam-macam, banyak peristiwa kerugian masyarakat yang berkaitan dengan kohesi, dengan kesatuan dan persatuan mereka. Banyak antar perkampungan, antar RT, antar RW, antar yang ramai, yang bising, yang berisik kehidupan kemasyarakatannya. Karena satunya masalah soft nih. Kira-kira nggih pun dikuasani setan niki soalnya. Naudzubillahi min mugi-mugi ndang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit yang mungkin hinggap di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Mugi-mugi ndang disampurnakan kehidupan kita, disempurnakan salat kita insyaallah. Mudah-mudahan ndak lama, mudah-mudahan Allah memulihkan aturan soft dan aturan kehidupan lainnya yang berhubungan dengan kenyamanan kehidupan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Biidznillah wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi aslafina as-salihin wa radhiyallahu taala anhum bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salihin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد يوافي نعمك في مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nuhun agung pangapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.